Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat sehingga bisa mengawali pagi hari ini dengan tazkirah. Semoga fungsi dari tazkirah itu tanfa'ul mu'minin. Ilmunya pemirsa sudah tahu. Kita semua sudah maklum. Tetapi tetap ada nilai yang ibadah kalau kita ulang-ulangi ilmu agama kita itu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, Islam sebagai agama dan sesuai dengan namanya adalah agama yang menebarkan keselamatan, kesejukan, keteduhan. Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Nabi, saya hanya mengutus engkau menjadi rasul untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya satu agama, bahkan bukan hanya satu jenis makhluk Allah, yakni manusia, tapi seluruh alam harus menjadi atau membawa rahmat bagi semuanya. Ini amanah dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo muliakan kehidupan kita sebagai muslim yang sudah bagus sholat, apalagi bisa zakat, infak. Mungkin banyak di antara kita yang sudah berhaji atau minimal berumrah. Ada amanah dari Allah, tebarkan kerahmatan bagi seluruh alam. Nah, pemirsa sekalian, pagi hari ini kita mau mencoba sama-sama menata hidup. Maksudnya begini, menata itu mereview kembali bagaimana pola interaksi sesama hamba Allah. Kita mengangkat tema yakni larangan mencela sembahan agama lain. Karena kadangkala dalam kehidupan kita, karena cinta kepada agama melahirkan fanatisme beragama. Kalau sampai di sini oke, fanatisme beragama harus ada, siapapun. Tetapi jangan mengakibatkan kita menghardik, mencela agama lain, sembahan agama lain. Di sini titiknya yang penting difahami pemirsa sekalian. Cinta kepada agama kita itu kewajiban. Sebab tidak boleh ada satu agama termasuk agama kita direndahkan oleh orang lain. Ayo, ini keyakinan yang perlu. Sama, tidak bolehnya orang lain merendahkan agama kita. Islam menegaskan siapa yang mempertahankan agamanya bukan mati biasa. Oh, kencang kalau nih. Tapi dia mati syahid.
mempertahankan agamanya. Tapi jangan lupa, kalau wajib mempertahankan agama dan keyakinan kita, sisi lain haram mencela sembahan agama lain. Kok bisa begitu, Ustaz? Oh iya, tegas ini. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, ada ayat berikutnya. Ini yang perlu di tengah semangat kita menumbuhkan keimanan yang diawali dengan cinta kepada agama kita, ini harus kita tadkirahkan lagi bagaimana cara cinta agama kita secara full, tapi juga tidak mencela sembahan agama lain. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan mencela sesembahan agama lain. Ini harus jelas bahasanya ini. Larangan mencela sembahan agama lain, atau juga tidak boleh mencela agama lain. Islam kepada yang lain tidak boleh. Agama lain juga kepada agama lainnya. Misalnya di Indonesia nama agama tidak boleh ada saling mencela. Dalam Islam namanya itu yasubbu. Sabba ini adalah mencela, mencaci, merendahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi." Ini terdapat pada surah Al-An'am. Saya sebutkan ayatnya pemirsa sekalian, ayat 108. "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi." Jangan sama sekali karena fanatismemu terhadap agamamu, jangan salah cara mencintai agamamu. Fayasubbullaha, dengan cara, kalau salah ya, cinta agama, merasa full mencintai agamanya, lalu menghardik agama lain, itu tidak boleh. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Saya letterlet agar ayat Qur'annya asli. Jangan mencaci orang-orang yang yad'una, berdoa atau menyembah, min dunillahi, selain Tuhanmu, selain Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang? Karena fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena dia akan juga mencela Tuhanmu. Seakan-akan ayat ini berkata, kalau kau salah perilaku, kau yang dicela. Tapi ini Tuhanmu, Tuhannya saudaramu muslim yang lain. Itu maknanya. Kalau gara-gara perilaku seseorang mencela sesembahan agama lain, namanya sebuah keyakinan, agama lain juga pasti begitu. Termasuk ya, tidak boleh kita di sebuah lokasi merasa mayoritas sehingga zalim. Kalau kita mayoritas di sebuah daerah, berpotensi minoritas di tempat lain. Itu ayat ini. Jadi kalau kamu tidak mau, kamu rela mati syahid di jalan Allah, kalau ada yang menghardik akidahmu, mencela Tuhanmu, maka caranya tidak menghardik sembahan agama lain. Karena fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka juga akan menghardik, mencaci sembahan kita tanpa adwan tadi. Karena kita memancing atau seseorang memancing permusuhan. Ini hal lain. Bahwa beda agama itu tuntas. Terutama Indonesia, pemirsa sekalian. Indonesia sebelum merdeka, memasuki kemerdekaan, itu tuntas pembahasan tentang agama dengan negara. Maksudnya, seluruh agama jelas posisinya, dan negara juga memberikan haknya masing-masing. Adwan, yang berikutnya, bighairi ilm. Mereka akan mencaci Tuhan kita gara-gara
seseorang mencela agama lain. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan hal ini? Mungkinkah saya mau sampaikan pemirsa sekalian, oleh Ibnu Asyur dalam sebuah bahasa yang sangat menarik bagi kita. Ibnu Asyur ini seorang cendekiawan muslim yang sangat populer, berasal dari Tunisia. Beliau berkata begini, saya bacakan argumennya. Wa innama kanal muslimuna li ghiratihim 'alal islami. Ada sebuah fenomena atau ada sebuah masa li ghiratihim, karena ghirahnya, semangat terhadap agamanya. Biasanya orang, misalnya anak muda sekarang bilang baru hijrah, baru satu kitab, baru satu guru yang dia pelajari, fanatik dia. Ini teksnya, li ghiratihim, justru karena gira terhadap agamanya, rubbama tajawazul hadda. Itu boleh jadi tajawazu, melampaui al-hadda, batas. Berarti ada batasnya cinta terhadap agama. Apa akibatnya? Maka dia berlebihan sikapnya, ucapannya, cara-caranya. Kalau orang pemegang kebijakannya. Dia cinta agamanya. Yang boleh mendirikan rumah ibadah hanya agamanya saja. Itu. Apa kata Ibnu Asyur? Maka dia berpotensi juga mencela sembahan agama lain. Intinya Ibnu Asyur menegaskan bahwa mencintai agama kita, ghirah kita beragama, misalnya berhijrah, atau boleh saya misalnya, mungkin bolehlah dikategorikan sebagai baru belajar, da'i muda, materi masih terbatas, masih 1-2 kitab terjemahan lagi. Belum dari pesantren yang tak tahu ilmu ulumul Quran, kitab-kitab klasik, kitab kuning orang bilang. Semangat beragamanya melebihi dari kiainya, mencela agama lain. Ini kadangkala ada. Ini menurut, saya sengaja kutip ini, Ibnu Asyur. Itu jangan sampai rubbama tajawazul hadda, melampaui batas. Kesimpulannya pemirsa sekalian, kita dalam beragama harus ada kemampuan menyadari diri bahwa kami baru belajar agama. Bagaimana kiai saya, bagaimana ulama saya tawadu, tidak menghargai agama lain, mestinya saya belajar itu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setegas itu rambu-rambu agama kita menganjurkan agar kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Oleh karenanya, kalau ghirah keberagamaan kita, tauhid kita, perlihatkanlah sejatinya kita ini menggambarkan agama yang kita yakini, yang kita cintai ini. Agama lain mungkin tidak butuh mempelajari ajaran agama kita. Sama sebaliknya, mungkin kita juga tidak repot-repot kalau bukan ahli perbandingan agama mempelajari agama lain. Tapi yang dilihat oleh orang, agama lain akan menyimpulkan kemuliaan agama yang kita yakini ini. Apa yang dilihat? Ucapan dari penganut agama itu, perilaku dari pemilik agama itu, sifat dari pemilik agama itu. Kalau seseorang baik perilakunya, pendiriannya bagus, sifat-sifatnya baik,
sapaannya juga penuh kelembutan, kebijakannya juga mengandung kemaslahatan bersama. Lihat, oh cocok. Kenapa? Dia orang beragama. Makin diteliti, makin akan dilihat, oh kalau dia muslim, oh cocok memang. Dia muslim. Makna dari ini, jangan teriak-teriak sebagai penganut satu agama yang jauh dan melebihi dari ajaran itu. Agama apapun ini. Karena itu tadi, tidak mesti kita terlalu capek mendalami semua agama. Ini mungkin hanya boleh bagi mahasiswa atau sarjana-sarjana perbandingan agama, pelajari itu sebagai perbandingan. Tapi yang akan orang tahu dari kita bahwa agama kita itu memang baik dari sifat, ucapan, dan perilaku. Sebaliknya, boleh jadi kedalaman idealnya sebuah ajaran agama, tapi dipersonifikasi oleh seseorang yang jauh dari agama itu, motivasinya belum tentu merendahkan agama. Tapi boleh jadi juga kalau dia beragama tidak menyadari batasan al-hadda tadi, etiknya sebagai orang yang beragama, merendahkan agamanya. Kan banyak begitu. Komunitas atau sebuah lembaga itu seringkali memasuki posisi terpojok. Kenapa? Karena perilaku penganutnya, pemiliknya, warganya. Nah, ayat ini sangat menarik bahwa la tasubbu, jangan mencela. Karena maknanya begitu mendalam. Kapan kita mencela? Orang tidak hanya mencela perilaku atau oknum, tapi juga mencela agama kita. Kalau begitu maka semua agama harus paham tentang ini. Misalnya di Indonesia, 6 agama. Jangan ada upaya-upaya perilaku-perilaku yang tidak menggambarkan nilai ajaran agamanya. Nah, kita berharap ya di FKUB itu kumpulan semua majelis agama atau forum kerukunan umat beragama. Di situ kompak karena elitnya, semua tokohnya, pemikirnya, kalau kita bilang ulamanya kalau dalam Islam, gurunya semuanya. Tapi ayo turunkan, sebarkan, transformasikan kepada masing-masing agama kita. Lebih khusus tentu kepada Islam. Saya tegaskan di sini bahwa Islam kalau cinta kepada agama ini, maka tidak usah koar-koarnya, tapi yang perlu adalah perlihatkan sifatnya, perilakunya, dan ucapan-ucapannya. Saya kutip yang terakhir sekali pemirsa sekalian. At-Tabari meriwayatkan dari Abu Qatadah sebuah hadis. Kanal muslimina yasubbuna awsanal kuffari fayarudduna dzalika. Kalau masih ada yang keliru di kalangan kaum muslimin, dengan apapun motivasinya, dengan semangat yang saya sudah sebutkan tadi beberapa contohnya, tapi kalau dia terpleset, terjerat pada mencela agama lain, maka sesungguhnya dia merendahkan agamanya. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mau membuka literasi keberagamaan kita. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW membangun peradaban, tidak ada satu agama dengan agama lain dibolehkan saling mencela. Kalaupun ada yang melanggar, negara harus hadir tegas bahwa ini dilarang. Tidak memuliakan agama dan tidak memuliakan pribadi masing-masing penganut agama itu. Pemirsa sekalian, terbatas yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.